Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur berterima kasih kita bisa bersama-sama pada kesempatan ini untuk beribadah tengah pekan 1 November 2023. Saudara, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur untuk kesempatan ini sebab kami semua bisa bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami dari awal sampai akhir persekutuan kami, sehingga melalui firman Tuhan, pujian yang akan kami nyanyikan bersama-sama memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita, dan kita menaikkan sebuah pujian sebagai ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala kita dan kita menaikkan doa epiklesis di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan dalam firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh memberkati setiap kami, di mana nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan kami mengerti apa yang harus kami kerjakan.
Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab dari Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan Yesus ke Danau Tiberias disambut oleh banyak sekali manusia. Alkitab mencatat 5.000 orang itu laki-laki, di luar dari angka wanita dan anak-anak, saudara. Memang mereka mengikuti Yesus, dikatakan Alkitab, karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Allah lakukan kepada orang-orang banyak. Sehingga mereka penasaran dan mereka melihat inilah raja yang akan datang. Tidak heran mereka kemudian mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Dan mereka mati-matian dari pagi bahkan sampai sore mereka bisa duduk hanya untuk bertemu muka dengan muka bersama Yesus. Ketenaran Yesus sebenarnya lebih kepada jiwa caringnya, jiwa kepeduliannya, saudara. Karena kepedulian Yesus yang membawa Yesus melakukan rentetan-rentetan mujizat yang saudara bisa dapatkan di dalam Alkitab. Saudara, Yohanes tidak menuliskan lebih jelas mengenai kondisi Yesus pada saat itu. Namun bagian paralelnya, yaitu Matius 14 ayat 13-21, dikatakan bahwa ketika orang banyak datang pada Yesus, kondisi Yesus bukan dalam kondisi yang baru istirahat, tetapi kondisi yang capek dan lelah, oleh karena Yohanes pupunya baru saja meninggal, plus dengan kesedihan yang sangat dalam. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak itu, Yesus memilih melayani orang banyak itu daripada mempedulikan kondisi psikologisnya sendiri, yaitu lelah, capek, dan sedih. Kenapa? Karena Yesus melihat mereka tidak punya gembala. Mereka memerlukan pengajaran, mereka memerlukan aletheia, itu kebenaran itu, dan Yesus kemudian memilih untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Waktu Yesus, tenaga Yesus, dan apapun yang Yesus lakukan. Sehingga kalau kita lihat di sini, Yesus memiliki 2 kepedulian, saudara. Yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu di dalam kondisi yang sangat membutuhkan gembala, maka Yesus menunjukkan kepedulian spiritualitas, kepedulian rohani, apa yang ada di dalam. Makanan itu ada 2, saudara. Satu untuk perut, satu untuk spiritualitas kita. Saudara, orang banyak mengikuti Yesus. Mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Pengenalan mereka terhadap Tuhan, berkat, saudara. Dan hari ini banyak orang memandang Yesus sebagai
pemberi, bukan guru, bukan pengajar saudara, tetapi pemberi. Sehingga di dalam masalah-masalah orang-orang percaya selalu berkata, Tuhan tolong saya dan tolong saya, itu tidak salah. Tetapi ketika kita memiliki konsep bahwa Tuhan itu hanyalah sang pemberi, maka di situ kita melihat betapa rendah pemahaman kita terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan datang di dalam tujuan utama bukan melakukan penyembuhan-penyembuhan seperti disaksikan oleh banyak orang dan dicatat di Alkitab. Tetapi menebus orang dari dosanya, mengganti identitas kita yang rusak, yang mati secara rohani itu menjadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kedua, Yesus pun di dalam penebusan itu, dia mengajarkan kepada kita bahwa mengapa dia harus menebus kita dari dosa. Itu yang Tuhan Yesus inginkan kita pahami sebenarnya. Maka tema kita adalah memahami Allah. Sehingga orang Kristen yang memiliki iman hanya di permukaan itu adalah orang Kristen yang selalu minta berkat. Orang Kristen yang lebih dalam daripada minta berkat adalah orang Kristen yang belajar memahami. Lalu kemudian yang paling dalam adalah orang Kristen yang melakukan sesuatu untuk Tuhan dan melakukan pelayanannya di semua aspek kehidupannya karena dia mengerti apa maksud daripada kedatangan Tuhan. Tetapi orang-orang yang banyak datang di sini dikatakan di dalam bagian akhir, mereka memaksa Yesus untuk menjadi raja di atas mereka. Bukan karena Yesus pandai mengajar, tetapi lebih kepada mujizat di mana roti dan ikan itu dibuat Yesus menjadi begitu banyak. Orang Kristen yang emosional, bukan orang Kristen yang rasional. Tetapi ada juga orang Kristen yang rasional, emosional. Saudara dan saya orang seperti apa? Dan orang Kristen yang ada mendengarkan Yesus berkhotbah, di mana mereka dapat makan roti dan ikan itu adalah orang Kristen yang emosional pada kebanyakannya. Saya tidak bilang semuanya, karena mungkin ada saja orang yang betul-betul akhirnya mengenal Yesus dan tujuan Yesus. Yesus ingin mengajarkan bahwa hidup kita harus percaya dan mengetahui kebenaran rohani, bukan terikat pada emosional di mana kita mengikuti Yesus karena dorongan emosi kita yang nantinya ketika itu selesai emosional kita maka kita kemudian meninggalkan Yesus atau menganggap sesuatu itu menjadi tidak penting. Tetapi rasional saudara adalah kita berpikir dengan baik, tetapi jauh lebih baik daripada rasional emosional. Kita memikirkan, kita mengenal dia, lalu kita menjadikan dia bagian di dalam emosional kita. Sebuah semangat kita terhadap Tuhan melakukan firman-Nya di dalam hidup ini. Saudara ke gereja hari Minggu, saudara persekutuan, itu tujuannya apa saudara? Karena banyak orang berkata bahwa saya tidak mau ke gereja karena saya belum punya teman. Saya tidak mau ke gereja karena gereja itu jauh dari rumah saya. Sudahlah, tidak usah ke gereja. Kita cukup saja menjadi orang Kristen yang biasa. Kita tidak usah dengar firman dan lain sebagainya. Saudara, karena kita adalah orang Kristen yang merasa bisa berdiri di kaki sendiri tanpa mengerti bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Orang-orang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang ketika susah lupa Tuhan, sedih ingat Tuhan. Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang belajar, dan terus belajar. Sehingga susah, biasa, senang, dia tetap memegang teguh firman-Nya. Saudara, Yesus tidak hanya peduli dengan spiritualitas manusia yang berdosa itu. Tetapi di dalam Yohanes ayat 5-14, rupanya Yesus juga peduli dengan yang namanya jasmani setiap kita. Dan Alkitab sudah banyak kali menyaksikan hal ini, bukan? Ketika banyak orang membaca bagian ini dengan prioritas pada mujizat, marilah kita lihat lebih mendalam bahwa wujud kepedulian Yesus adalah mereka tidak kelaparan. Dan Yesus menguji Filipus, adakah makanan padamu? Saudara, dengan artinya bahwa orang Kristen, ketika engkau melihat sesamamu lapar, apakah Anda punya makanan di rumah? Berapa banyak makanan di rumahmu? Mau enggak engkau kasih mereka makanan? Jadi sebenarnya di sini Yesus tidak bermaksud melakukan sebuah mujizat, tetapi Yesus ingin lebih dulu satu, saudara, orang itu spiritualitasnya penuh dengan
firman makanan rohani. Kedua, Yesus mengajak kita, orang-orang dekat dengan dia yang mengaku percaya Yesus, Filipus, Andreas, siapapun, untuk mau ndak kita mencarikan makan, membagi makanan itu kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Karena itu adalah memberi, adalah bentuk daripada kepedulian spiritualitas kita juga kepada mereka. Ketika kita melihat sesama kita lapar dan kita memberikan makan, walaupun itu nampak sebagai hal jasmani, tetapi spiritualitas itu yang mendorong kita peduli secara jasmani kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang. Dia peduli dengan situasi kondisi manusia pada umumnya. Dia tahu saudara bahwa orang Mesir ketika mengejar Israel dan Israel dalam kondisi lapar di padang gurun, Tuhan kirim roti dari surga, tidak habis-habisnya roti itu. Supaya apa? Supaya mereka ada makan. Mereka hidup. Mereka bisa berbagi satu dengan yang lain. Penghiburan diberikan Tuhan kepada mereka. Di situ Yesus berkata bahwa ini loh ada roti yang banyak untuk kamu makan. Pada saat itu kita tidak bisa bayangkan ribuan orang tiba-tiba teriak hore. Tiba-tiba orang terkagum-kagum dengan makanan yang mereka bisa makan. Padahal rumah makan begitu jauh dari situ saudara. Dan Yesus berkata, jadikanlah di bumi seperti di surga. Dan berilah kami makanan kami yang secukupnya. Yesus tidak memberi orang banyak lebih, kalau lebih itu pun bonus. Tetapi dia berikan secukupnya untuk makanan di perut orang itu, supaya orang itu bisa pulang ke rumahnya dengan penuh sukacita. Saudara, Alkitab beberapa kali mengatakan bahwa pengikut Yesus akan menikmati berkat di dunia ini. Betul, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi siapa yang mendapatkan makanan pada waktu Yesus khotbah? Yang satu, firman Tuhan lebih dulu diberitakan. Setelah itu barulah engkau makan. Orang-orang yang tidak peduli dengan perutnya, mereka tetap menanti Tuhan, mereka tetap mau mendengarkan Yesus, orang itu yang mendapatkan makanan. Orang yang sabar menanti Tuhan, orang yang melihat Tuhan jauh lebih daripada makanan, Tuhan kasih makan. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan kasih makan, Tuhan kasih berkat. Saudara, berkat tidak usah dicari jauh-jauh. Saudara perlu datang pada Yesus, melakukan firman-Nya, lalu kemudian melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka kita berkata berkat itu dengan sendirinya mengalir di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus peduli dengan rohani kita. Yesus peduli dengan jasmani kita. Itu nampak dari kisah 5 roti 2 ikan yang menjadi sisa 12 bakul itu. Saudara ikut Yesus, saudara percaya pada Yesus. Jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas. Lakukan firman dengan taat dan setia, dan bekerjalah. Maka di situ Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tetapi ingat bahwa kita harus lebih dulu duduk di rumput, membuka telinga, sampai setia, sampai malam, mendengarkan firman Tuhan, mau tangkap apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Makanan spiritualitas mendahului makanan jasmani itu. Dengan satu yang kita pahami, Tuhan peduli dengan kehidupan kita, komplit spiritualitas dan juga jasmani kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini, sebab Engkau menolong kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya apa yang kami dengarkan bisa kami imani, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui segala tingkah laku dan pola pikir kami. Engkau berkati Tuhan bangsa negara kami di tahun politik 2024, kiranya Engkau memberi kami hikmat untuk memilih yang terbaik, di mana nama Tuhan ditinggikan melalui presiden dan wakil presiden yang baru nanti. Kami rindu juga Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang terhilang dari hadapan-Mu, yang membalik kondisi, mencari dulu kehidupan jasmani daripada spiritualitas. Kiranya mereka disadarkan bahwa mereka harus mendahulukan spiritualitas mereka, lalu jasmani mereka. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung,
hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.